Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini, dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Belakangan ini, topik yang hangat dibahas dalam perdebatan maupun dialog Islam dan Kristen adalah tentang peristiwa penyaliban Yesus. Sebenarnya isu seperti ini sudah sangat sering dibahas, namun seringkali juga diangkat ke permukaan perdebatan maupun dialog Islam dan Kristen karena hal ini menyangkut dengan kredibilitas dari informasi kitab suci kedua agama yang selalu berpolemik sepanjang abad untuk menguak kebenaran. Al-Quran memberi informasi bahwa Yesus yang mana mereka anggap sebagai Isa tidak disalibkan, melainkan diangkat ke surga berdasarkan Quran Surah 4 ayat 157 dan 158. Sedangkan Alkitab memberi informasi bahwa Yesus benar-benar disalibkan berdasarkan keempat Injil. Walaupun ada cendekiawan Islam yang juga sudah mengakui bahwa Yesus benar-benar disalibkan, namun bagaimana dengan ayat Quran yang menyatakan bahwa Yesus yang mereka percaya sebagai Isa ini tidak disalibkan? Kali ini kita akan melihat bagaimana kakek Sandihu yang kemarin sudah saya buktikan kedunguan logikanya, bagaimana beliau membela kebohongan Quran yang satu ini lagi. Pasti ada saudara-saudara Kristen yang mengatakan bahwa tidak usah membahas kakek Sandihu. Ya, sebenarnya saya juga agak muak membahas kakek Sandihu, tapi saya merasa kasihan kepada saudara-saudara kita yang Muslim yang menjadi pengikut beliau di channelnya, yang selalu menerima kesesatan berpikir dari orang-orang seperti ini tentang kekristenan. Ya, seperti Yayah Waloni juga, Sugi Kristologi, Mualaf Channel, dan akhir-akhir ini muncul Mualaf Prince yang mungkin nanti akan saya bahas lagi. Bisa dikatakan bahwa saya hanya merasa kasihan karena saudara-saudara kita yang Muslim ini sudah dibohongi oleh mereka. Jadi saya hanya ingin memberikan pengajaran yang sekiranya dapat membantu saudara-saudara Muslim, namun juga Kristen dalam memahami kekristenan dari sudut pandang Kristen dan Alkitab dengan benar. Dan juga mungkin akan sedikit membahas mengenai apa yang Al-Quran katakan tentang kekristenan itu banyak yang salah kaprah dan mengandung vitamin kesesatan yang akan membinasakan jiwa mereka, jiwa orang-orang yang percaya kepada Quran. Jadi untuk saudara-saudaraku Kristen, inilah saatnya kita sama-sama membantu mereka keluar dari kesesatan abad ke-7 yang dibawa oleh Nabi Buta Huruf dengan kitab dongengnya. Makanya dalam kolom deskripsi saya meminta dengan kerendahan hati saya untuk saudara-saudara Kristen melengkapi penjelasan saya jika ada yang kurang. Mungkin seperti itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara yang Kristen. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita bongkar kedunguan selanjutnya dari kakek Sandihu Munir tentang kajiannya yang menolak kematian Yesus. Topik kajian kita berikut ini adalah tidak mati dan bangkit, Yesus mendukung Al-Quran. Pemirsa, Dr. Deki Ngadas kembali berulah. Kali ini dia menyerang Al-Quran surah An-Nisa ayat 157-158 yang membantah Yesus telah mati disalib. Menurut Dr. Deki, Islam dan Al-Quran telah menyerang iman Kristen secara tidak berdasar. Dengarkan tuduhannya. Jadi Quran surat An-Nisa ayat 157 sampai dengan 158 merupakan sebuah tuduhan yang maha serius terhadap iman saya sebagai seorang Kristen. Jadi hari ini saya bukan hanya berbicara sebagai seorang Kristen, tapi juga sebagai seorang hamba Tuhan Yesus Kristus yang harus memberikan jawaban apologetik sebagai bagian dari panggilan iman saya dan sebagai bagian dari hak asasi saya untuk memberikan pembelaan iman ketika iman saya diserang secara tidak berdasar oleh Islam, Quran, dan Muhammad. Pemirsa, setelah mendengar penjelasan ini, satu hal perlu diingat sebagai patokan adalah sebagai berikut. Dr. Deki Ngadas ini berbicara seperti katak di bawah tempurung. Dr. Deki, ingat, Anda tidak sedang berbicara di gereja, di mana ketika Anda mengajukan dalil-dalil apologetik, jemaat Anda serempak berseru, amin, haleluya, puji Tuhan Yesus. Tidak, Deki.
Anda sedang berbicara di YouTube ke seluruh dunia menyerang iman Islam. Dalil apologetik Kristen tidak berlaku, Deki. Inilah kelemahan Anda sebagai seorang penginjil yang perlu saya luruskan. Kakek Sanihu menyatakan bahwa dalil apologetika Kristen yang digaungkan oleh Dr. Deki Nggadas tidak berlaku. Memangnya apa dasar kakek Sanihu untuk mengatakan bahwa dalil apologetika Kristen tidak berlaku? Semua orang dapat menjadi apologet bagi imannya. Tapi pertanyaannya adalah apakah apologetikanya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan sesuai kitab suci? Sejauh ini, ocehan kakek Sanihu hanya membuahkan bualan-bualan yang sama kosongnya dengan isi kitab suci kakek, yaitu Quran. Dalil apologetika Islam hanya memunculkan polemik tidak berdasar untuk menopang kitab dongeng abad ke-7. Jadi sebenarnya yang tidak berlaku adalah dalil apologetika Islam, karena berapologetika untuk membela iman Islam itu sama dengan berusaha menjaring angin. Sebab yang dibela adalah kebohongan abad ke-7, terutama pada topik yang akan kita lihat saat ini. Pemirsa, sekarang mari kita masuk ke pembahasan. Dr. Deki mengajukan 15 alasan menuduh Al-Quran telah berbohong karena membantah kematian Yesus di tiang salib. Dr. Deki, Anda tidak perlu jauh-jauh menggaruk Al-Quran. Penjelasan tentang pertanyaan di otak Anda ini, jawabannya adalah sebagai berikut. Pertama, yang mengatakan bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga adalah Paulus dalam Injilnya. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. 2 Timotius pasal 2:8. Jadi, jelas bahwa yang mengajarkan kepada para penyembah berhala di Romawi bahwa Yesus telah mati dan bangkit pada hari ketiga adalah Paulus. Ajaran inilah yang dia tuliskan dalam Injilnya. Jadi pemirsa, pernyataan Dr. Deki Nggadas yang mengatakan bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga adalah ajaran dalam Injil Yesus Kristus adalah kebohongan besar. Kalau Yesus mengajarkan bahwa dirinya mati dan bangkit pada hari ketiga, Paulus pasti mengatakan, ingatlah ini, Kristus Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilnya Yesus. Ajaran bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga sebagai ajaran Paulus dalam Injilnya ini kembali dia tegaskan dalam suratnya kepada jemaatnya di Korintus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. 1 Korintus pasal 15 ayat 1-2. Isinya apa? Isinya sama. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4. Pemirsa, ingat, yang mati dikubur dan bangkit pada hari ketiga menurut Paulus ini adalah Kristus penyembah berhala. Dari mana Paulus mendapatkan rujukan bahwa Kristus mati dan bangkit kembali pada hari ketiga sebagaimana yang diajarkan dalam Injilnya? Menurut Paulus, bukan diajarkan oleh Yesus, tetapi dari kitab suci atau perjanjian lama, sebagaimana pengakuannya dalam suratnya kepada jemaat di Korintus di atas. Pemirsa, benarkah Paulus mengambil rujukan Injilnya tentang Kristus yang mati dan bangkit kembali dari kitab perjanjian lama? Ternyata tidak. Paulus berbohong. Kenyataannya
Tidak ada ayat dalam kitab Perjanjian Lama yang mengatakan atau menjelaskan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dr. Deki, tolong nabi palsu Anda, si Paulus ini, tolong carikan rujukan 1 Korintus pasal 15 ayat 4 ini yang dia klaim ada di kitab Perjanjian Lama. Dr. Deki, jadilah pahlawan dengan cukup menyebutkan kitab apa dan ayatnya di mana. Kalau Anda bisa sebutkan, cukup sebutkan saja, saya bayar 10 juta. Namun kalau tidak, maka kalian berdua, Anda dan Paulus adalah kawanan pembohong. Sebelum saya lanjut, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk kedunguan tingkat akut bagi kakek Sanihu Munir. Kedunguan pertama yang dipancarkan dari dalam otak kakek Sanihu adalah Paulus yang mengajarkan bahwa Yesus mengalami kematian. Lalu beliau mengutip surat-surat Paulus tanpa mau memandang pada keempat Injil yang memberitakan kematian Yesus. Bagi saudaraku muslim yang dengan gampang menerima penipuan seperti ini sebagai suatu kebenaran dari orang terdungu yaitu kakek Sanihu, perhatikan ini. Apakah kakek Sanihu membuktikan bahwa Yesus tidak disalibkan maupun mati? Tidak sama sekali. Beliau justru mengeluarkan kedunguan demi kedunguan untuk dipertontonkan bagi kalian yang masih percaya pada kedunguan ini. Tidak ada sama sekali pembuktian dari beliau bahwa Yesus tidak pernah disalibkan dan mati. Tetapi tuduhan dan fitnahan keluar dari mulut beliau yang tidak bertanggung jawab dengan mengutip surat-surat Rasul Paulus dan menuduh bahwa penyaliban dan kematian Yesus adalah ajaran Paulus. Bagi saudaraku muslim, saudara bahkan tidak usah membaca Alkitab untuk membuktikan penyaliban Yesus. Sebab penyaliban Yesus bukan hanya ditulis dalam Alkitab, melainkan juga ditulis oleh ahli sejarawan abad mula-mula. Dan saya sudah membuktikan itu dalam video saya, yaitu Isa adalah dongeng Quran, yang mengutip salah satu tulisan dari Josephus Flavius, sejarawan Yahudi yang hidup lebih awal dari Nabi buta huruf abad ke-7, dan mungkin bahkan bisa jadi umur Josephus masih lebih tua dibanding Allah, karena Allah sendiri tidak tahu sejarah abad pertama tentang penyaliban. Jadi, sekalipun saudara tidak membaca surat-surat Paulus dan Alkitab, tulisan-tulisan sejarawan mula-mula mencatat penyaliban Yesus Kristus. Dan di dalam Alkitab, jika saudara tidak mau membaca surat Paulus, baca keempat Injil kanonik. Di situ juga menuliskan bahwa Yesus disalibkan. Sehingga fitnahan dan tuduhan bahwa Pauluslah yang mengajarkan hal itu, mengajarkan tentang penyaliban maupun kematian Yesus Kristus, hanyalah fitnahan dan tuduhan murahan yang mau dikonsumsi oleh orang miskin pengetahuan yang mempercayai dongeng abad ke-7 seperti kakek Sanihu. Jadi saudaraku muslim, apakah kalian masih mau dibohongi oleh orang-orang seperti ini? Dan jangan lupa, kalian bukan hanya dibohongi oleh orang-orang yang memfitnah Rasul Paulus, tetapi kalian juga dibohongi oleh kitab kalian sendiri yaitu Quran tentang peristiwa penyaliban yang disangkal olehnya. Lalu di mana letak kredibilitas dari informasi Quran? Tidak ada yang dapat dipercaya dari informasi Quran tentang peristiwa penyaliban selain daripada beriman yang buta. Dan hanya orang dungu yang dapat melakukan itu, yaitu beriman pada kebohongan dan melahirkan fitnahan demi fitnahan untuk mendukung kebohongan itu seperti yang dilakukan oleh apologet muslim. Poin pertama ini, kakek Sanihu gagal membuktikan bahwa penyaliban Yesus tidak pernah terjadi. Tetapi kakek Sanihu malah mengeluarkan fitnahan murahan bagi Rasul Paulus. Dan informasi Quran surah 4 ayat 157 tentang Yesus yang tidak disalibkan gagal dibuktikan sebagai informasi yang dapat dipercaya. Yang kedua, Dr. Deki, tuduhan yang maha serius terhadap iman Anda ini datangnya dari Yesus. Yesuslah yang membantah bahwa dirinya mati dan bangkit pada hari ketiga. Di mana pernyataannya? Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 43. Ketika kedua orang itu masih menceritakan peristiwa ini,
Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai besertamu." Akan tetapi mereka terkejut dan ketakutan, menyangka bahwa mereka sedang melihat hantu. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan mengapa ada keraguan muncul di hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Ini benar-benar aku. Sentuhlah aku. Lihatlah, hantu tidak memiliki daging dan tulang seperti yang kamu lihat padaku." Setelah Yesus mengatakan ini, dia menunjukkan tangannya dan kakinya kepada mereka. Sementara mereka masih belum percaya karena gembira dan terheran-heran, Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah di sini kamu mempunyai sesuatu untuk dimakan?" Untuk dimakan? Lalu mereka memberikan sepotong ikan panggang kepadanya. Yesus mengambil ikan itu dan memakannya di depan mata mereka. Pemirsa, perhatikan satu kata kunci yang penting dalam ayat 37 di atas. Akan tetapi mereka terkejut dan ketakutan, menyangka bahwa mereka sedang melihat hantu. Pertama, gereja sengaja menerjemahkan pneuma atau spirit menjadi hantu, padahal artinya adalah roh. Kalau artinya roh, berarti Yesus menjelaskan bahwa dirinya tidak mati di tiang salib dan menjadi roh. Yang kedua, Yesus memperlihatkan dan menyuruh memegang tangan dan kakinya untuk membuktikan bahwa dirinya belum mati dan menjadi roh. Untuk lebih menegaskan lagi bahwa dia belum mati, Yesus minta makanan untuk dimakan, untuk membuktikan bahwa dirinya belum mati dan menjadi roh. Karena roh tidak makan. Kalau manusia lapar dan makan. Jadi kesimpulan dari pernyataan ini membuktikan bahwa dirinya tidak mati di tiang salib. Dr. Deki, kalau Anda membaca ayat-ayat Injil Lukas di atas dan masih ngotot bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga, berarti otak Anda masih perlu diservis. Jadi Dr. Deki, kesimpulannya, kalau Anda menyerang Al-Quran karena mengatakan bahwa Yesus tidak mati di salib, Anda salah alamat. Yang seharusnya Anda serang itu adalah Yesus, karena beliau dengan tegas menjelaskan bahwa dirinya tidak mati di salib dan bangkit pada hari ketiga. Sekali lagi kakek Sanihu memancarkan kedunguannya yang akut dalam memahami Alkitab. Kali ini kakek Sanihu mengutip Injil Lukas 24 ayat 36 dan seterusnya, di mana hal ini adalah cerita berlanjut dari cerita tentang penyaliban dan kematian Yesus Kristus. Dan kalau kakek Sanihu adalah orang jujur, tentunya beliau membaca satu Injil Lukas secara full untuk mengetahui kisahnya secara utuh. Tetapi karena kita tahu bahwa beliau adalah pabrik kedunguan yang diciptakan iblis untuk melawan Allah, maka tidak penting bagi beliau untuk menjadi orang jujur dalam membaca dan memetik ayat-ayat dalam kitab Injil. Itu sebabnya kebohongan demi kebohongan lahir dari mulut beliau. Dan Muslim, kalau kalian masih mempercayai kedunguan ini, maka saya sarankan untuk kalian berkonsultasi ke psikiater untuk mengontrol kondisi kejiwaan kalian yang gampang mempercayai kebohongan. Pertama, Injil Lukas menuliskan tentang penyaliban dan kematian sampai kebangkitan Yesus Kristus sama seperti ketiga Injil lain. Jadi adalah goblok untuk menyimpulkan berdasarkan keempat Injil kanonik bahwa Yesus tidak disalibkan hanya dengan menggunakan asumsi kosong seperti yang dilakukan kakek Sanihu Munir dengan asal comot dari keempat Injil tersebut dan menafsirkannya seenak jidat beliau. Jadi sekali lagi, Injil Lukas mencatat kematian dan kebangkitan Yesus, dan dapat dikatakan bahwa kesimpulan kakek Sanihu adalah kesimpulan mengada-ada yang lahir dari kedunguan beliau dalam membaca Injil. Keempat Injil tidak menyangkal kematian, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kedua, pemaparan kakek Sanihu Munir malah membuat Al-Quran kembali tidak berdaya dengan menyatakan bahwa Yesus menjadi roh dan bertemu dengan murid-muridnya.
maka runtuh sudah klaim Quran bahwa Yesus diangkat ke surga sebelum disalibkan. Dan yang disalibkan menurut Quran adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Sebab jika Yesus diserupakan, mana mungkin sejalan dengan klaim kakek Sanihu bahwa dia menjadi roh dan bertemu dengan murid-muridnya setelah peristiwa penyaliban, yang berarti bahwa Yesus masih berada di bumi. Sedangkan Al-Quran menyatakan bahwa dia sudah diangkat ke surga sebelum peristiwa penyaliban. Kakek Sanihu benar-benar tidak membuktikan apa-apa tentang ketiadaan penyaliban Yesus sesuai Al-Quran, melainkan beliau hanya memamerkan kedunguan dan fitnahan-fitnahan yang pada akhirnya berbalik mengkau Quran sendiri sampai bertubi-tubi serta membuktikan bahwa Quran adalah kitab penipu yang paling laris di dunia sampai 1 miliar umat dapat mempercayai kitab ini. Jadi saudara-saudaraku muslim, selama kalian masih membela kebohongan abad ke-7 dan menyalahkan sumber contekan yang kalian gunakan untuk mencari pembenaran bagi kitab kalian, maka di situ pula kemunafikan dan kebohongan Quran akan terus terungkap. Tidak akan ada yang membantah sejarah, bahkan Quran tidak bisa membantah sejarah terbesar sepanjang masa tentang penyaliban sampai kebangkitan Yesus Kristus. Lalu apa yang mau dipercaya dari kebohongan yang dipamerkan selama 14 abad oleh Nabi buta huruf abad ke-7? Bagi kalian saudaraku muslim yang masih memiliki akal sehat, silakan ambil waktumu untuk memikirkan ini sebelum kalian melangkah lebih jauh. Tidak ada harga diri dengan mempercayai kebohongan. My Muslim friends, do you have any clue what kind of damage you're doing to the future of your religion right now? Once this lie has been exposed, possibly the biggest lie in history, once this lie has been exposed, we are never going to believe anything you tell us about your religion ever again. When you lie to our faces about what we can see with our own eyes, you destroy your own credibility.